Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan umur kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada di dunia ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr. Yang dimaksud hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak akan mampu mengalahkan amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Demikian juga jihad di jalan Allah tidak akan mampu mengalahkan amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Namun Nabi SAW mengecualikan illa rajulun, kecuali seorang kharaja binafsihi wa malih, dia keluar dengan membawa harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika bisyai, dan dia tidaklah kembali ke rumahnya kecuali hanya tinggal namanya saja, maksudnya gugur di medan perang. Maka 2 rakaat yang kita kerjakan di hari-hari ini itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menghadapi hari-hari atau musim-musim kebaikan seperti ini, kita sangat perlu untuk memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat yang ketiga, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Dan mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasana, maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalian hidup yang baik, kehidupan yang sangat nyaman. Yang mana kehidupan yang sangat nyaman ini sangat kita butuhkan di hari-hari seperti ini. Jangan sampai di hari-hari biasa kita tidak sibuk, namun di musim kebaikan seperti ini kita sangat sibuk dengan dunia kita. Maka siasati hal tersebut dengan perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumatti'akum mata'an hasana, maka Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang baik, yang nyaman. Demikian juga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita di atas kekuatan yang biasa kita miliki. Mungkin kalau di hari-hari biasa kita hanya kuat baca Quran setengah juz, 1 juz sehari. Namun di hari-hari seperti ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar bisa menghatamkan Al-Quran di 9 hari pertama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat yang ke-52, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Berkata Nabi Hud kepada kaumnya, wahai kaumku,
mintalah ampun kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang telah kalian miliki. Maka istighfar sangat kita butuhkan untuk menghadapi hari-hari seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa memperbanyak amalan soleh di musim kebaikan seperti ini. Kita akan melanjutkan kajian yang telah kita mulai sebelumnya mengenai fiqhul udhiyah, fikih berkurban. Dan kita telah sampai ke perkataan Al-Imam Abu Syuja' dalam kitab matannya, la tujzi'u fi dhahaya al-awra al-bayyin. Ya. Al-Imam Abu Syuja' telah menjelaskan di kesempatan yang sebelumnya dua syarat agar sembelihan kita itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah harus masuk dari bahimatul an'am, bagian daripada bahimatul an'am. Dan ini di atas ijma' para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan untuk setiap umat kami telah syariatkan kurban. Tujuannya apa? Liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka min bahimatil an'am, dari hewan ternak berupa bahimatul an'am. Apa saja bahimatul an'am? Yang pertama unta, kemudian sapi, kemudian kambing dan beragam jenisnya. Kalau kerbau masuknya ke apa? Ke sapi. Kalau kambing Betawi, kambing embe kalau kita, itu masuknya ke ke gonam, ke domba dan seterusnya. Ini syarat yang pertama, harus bagian daripada bahimatul an'am. Kemudian syarat yang kedua yang telah kita bahas juga, yaitu harus mencapai usia yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena Nabi SAW bersabda, la tadhbahu illa musinnah, jangan kalian sembelih kecuali musinnah, illa an ta'sur alaikum, kecuali sulit hal itu bagi kalian, fatadhbahu jaza'atan minadh-dha'n, boleh kalian menyembelih domba yang sudah berumur 1 tahun. Adapun selain domba yang berumur 1 tahun harus musinnah. Ya, musinnah itu apa saja? Kalau unta minimalnya berapa tahun? 5 tahun. Kalau sapi harus berapa tahun? 2 tahun. Kalau kambing, kambing yang bulunya itu tipis, itu minimal berapa tahun? 2 tahun. Itu namanya musinnah. Musinnah itu wasaniyatu min kulli syai'. As-saniyah min kulli syai' itu namanya musinnah. Maka hadis itu mencangkup seluruh yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian kita masuk ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, agar hewan kurban boleh disembelih, antakuna khaliyatan minal uyub al-mani'ah minal ijza. Terbebas dari aib-aib atau cacat-cacat yang menjadikan hewan tersebut tidak sah untuk disembelih. Ini syarat yang sangat penting. Oleh karenanya Imam Abu Syuja' mengatakan la tujzi'u fi dhahaya al-awra al-bayyin. Imam Abu Syuja' menjelaskan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban yang pertama al-awra al-bayyin, hewan yang
buta sebelah matanya. Al-aura al-bayin, yang jelas akan kebutaannya itu. Walaupun hanya sebelah. Karena dinamakan dengan ya cacat al-awar atau al-aura itu ketika yang cacatnya hanya satu saja. Adapun kalau dua itu dinamakan dengan al-amya, buta. Yang satu saja sudah tidak sah, maka apalagi yang dua. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya hal ini bisa kita lihat atau bisa kita ketahui dengan dua cara. Yang pertama itu dengan kita melihat bola matanya itu harus masih ada, tidak tertutup oleh ya lapisan putih sehingga dia tidak bisa melihat, walaupun hanya satu. Ya. Kalau tertutup putih semuanya, ini tanda-tanda dia ya aura, buta matanya. Atau yang kedua, matanya itu sangat menonjol keluar sampai seperti kancing. Ini juga tanda-tanda kambing itu buta. Ya, walaupun hanya satu matanya. Ya. Ini yang pertama. Dijelaskan oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi yang menjelaskan kitab Matan Abi Syuja ini, wa in baqiyatil hadaqah fil asah. Ini menurut madhab Syafi'i. Walaupun bola mata yang hitamnya itu masih ada, namun ketika buta maka ini tidak sah. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal arja al bayyin arajuha. Hewan yang pincang kakinya, jelas kepincangannya itu. Ya. Hewan yang pincang kakinya. Ya. Walau kana husulul araj laha 'inda idja'iha litadhiyah. Dijelaskan dalam mazhab Syafi'i, walaupun cacat kakinya itu terjadi ketika hewan itu mau disembelih. Jadi ketika dibawa ke tempat sembelihan mulai cacat dia, maka dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh lagi untuk disembelih. Ya. Ya, karena saking takutnya mungkinnya kambing itu, saking takutnya, apalagi kalau sudah lihat teman-temannya sudah disembelih dan ini terlarang, maka terkadang ya saking takutnya itu sampai menyebabkan cacat kakinya. Ya. Maka yang pincang saja tidak boleh, apalagi kalau yang diputus kakinya ya semuanya ini jelas tidak sah. Ya, yang kakinya sudah diputus ya, atau semuanya tidak bisa berjalan, pincang saja tidak boleh. Apalagi semuanya tidak bisa dipergunakan untuk berjalan. Kemudian yang ketiga, wal maridah al bayyin maraduha. Kata Imam Abu Syuja, cacat yang ketiga yang menyebabkan hewan sembelihan tidak sah yaitu yang sakit, jelas sakitnya. Ya, bukan hanya sakit-sakit ringan. Ya, terkadang ada kambing itu belekan, tahu belekan? Ya, ada kotoran di matanya. Itu tidak menjadikan hewan kambing itu tidak sah. Namun sakit yang jelas sangat-sangat menjadikan dia lemah, bahkan tidak lagi berselera untuk makan. Nah, ini yang menyebabkan kambing itu tidak sah untuk disembelih. Ya. Demikian juga masuk ke dalamnya yaitu penyakit kulit al-jarab al-zahir al-mufsid li lahmiha, yang menyebabkan dagingnya itu rusak. Ini juga sama, masuk ke dalam al-maridah al-bayyin maraduha. Ya. Jadi ada penyakit yang menimpa kulit kambing, kalau sampai berpengaruh kepada daging kambing, maka itu juga sama
tidak sah kalau dikurbankan. Ya. Demikian juga kalau ada luka yang sangat dalam, ya, misalkan sudah disembelih setengah apa ya, ya setengah tubuhnya misalkan, terlihat sekali dagingnya ke dalam. Apalagi kalau sampai terlihat anggota bagian dalamnya, ini jelas ini tidak sah. Ya, maka kalau mau dijadikan kurban itu harus hati-hati. Berbeda dengan ya yang lain. Kemudian yang keempat, Imam Abu Syuja mengatakan wal ajfa' allati dhahaba mukhuha, yaitu al ajfa', ya, hewan kurban yang sangat kurus, allati dhahaba mukhuha, sampai tidak memiliki lagi sumsum tulang. Saking kurusnya itu, sumsum tulangnya tidak ada. Ai dhahaba dimaghuha minal hazal, sampai-sampai Imam Abu Syuja mengatakan minal hazal, seperti tiang. Saking kurusnya itu, hewannya itu seperti tiang, tinggal kulit dan tulang saja. Nah, ini tidak sah kalau dipakai untuk berkurban. Mengenai empat hal ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, arba'un la tajuzu fil adahi. Hadis ini melalui jalan periwayatan Al-Bara bin Azib, ketika beliau ditanya tentang hewan yang tidak sah atau yang tidak boleh disembelih. Maka Al-Bara bin Azib mengatakan, telah berdiri di tengah kita Rasulullah SAW menjelaskan hal ini. Kemudian beliau mengatakan, faqala, Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi. Ada empat hal yang menyebabkan tidak sah hewan kurban. Yang pertama, al-awara bayyinun awaruha, hewan yang mati, hewan yang matanya ya buta sebelah, jelas kebutaannya. Wal maridah bayyinun maraduha, demikian juga hewan yang sakit, jelas akan sakitnya. Wal arja bayyinun dhul'uha, demikian juga yang pincang, jelas akan kepincangannya. Wal kasir allati la tunqi, demikian juga hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki ya sumsum tulang. Nah, ini empat hal yang menjadikan tidak sah hewan sembelihan. Apa saja tadi? Yang pertama apa? Yang pertama ya, matanya buta sebelah. Yang kedua tadi apa? Kakinya pincang. Kemudian yang ketiga tadi ya, kulitnya sakit. Yang sakit ya, secara umum sakit, jelas sakitnya. Yang keempat, yang sangat kurus sehingga ya tidak memiliki sumsum tulang. Ini empat hal ya. Kemudian kata Imam Abu Syuja, wa yujzi'ul khasi, boleh kita berkurban dengan khasi. Khasi itu ya artinya yang terputus biji pelirnya. Ya, kalau istilahnya itu dikebiri. Ya. Itu ya masih sah. Masih sah. Baik satu maupun dua ya, ini masih sah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan Al-Albani rahimahullah ta'ala, dhaha Rasulullah SAW bikabshaini amlahaini mujiyaini khasiyaini. Ya, Nabi SAW pernah menyembelih dua kibas domba besar yang warnanya itu putih kehitam-hitaman, kelabu. Di sini dikatakan khasiyain.
ya, kambing itu sudah dikebiri, masih sah. Ini masih sah. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini hukumnya makruh. Ya, ini hukumnya makruh. Ya. Wal maksurul qarn, demikian juga kambing yang tanduknya terputus. Ya, kambing yang tanduknya terputus. Ini juga ya masih sah. Ya. Ini menurut mayoritas para ulama. In lam yu'athiril kasar fil laham, selama ketika tanduknya itu terputus tidak mempengaruhi apa-apa kepada dagingnya. Kalau berpengaruh kepada daging, maka ini ya sebagian ulama mengatakan tidak sah. Ya. Kalau menjadikan dia itu kurus, ya, tidak nafsu makan gara-gara tanduknya itu patah, maka ini sebagian ulama mengatakan tidak sah. Ya. Dan mazhab Malik mengatakan menambahkan kalau berdarah. Ya. Jadi ketika tanduknya itu patah kemudian ada darahnya, ini juga tidak sah. Wa yujzi'u aidan, kata Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, faqidatul qarni, sah juga yang tidak memiliki tanduk. Terkadang ada kambing besar tapi tidak memiliki tanduk, maka ini sah. Al-musamma bil jalha, yang diistilahkan di dalam syariat kita dengan al-jalha. Ya, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya di hari kiamat itu semuanya akan dikisos, semua makhluk akan dikisos. Ya, sampai-sampai syatul qarna, kambing yang memiliki tanduk, kalau menyeruduk ke kambing al-jalha yang tidak memiliki tanduk, itu juga akan dikisos nanti di hari kiamat. Maka hari kiamat itu bukan hari yang mudah. Ya, kalau kita mau berbuat apa-apa, pikirkan hari kiamat. Semua perbuatan kita akan dibalas nanti di hari kiamat, terutama di jembatan yang namanya Qantarah, jembatan sebelum surga. Itu jembatan untuk membersihkan kebencian-kebencian yang ada di dalam hati-hati kaum muslimin. Ya, sebelum orang-orang yang sudah dicatatkan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam surga, mereka akan saling kisoskan dulu di tempat yang namanya Qantarah. Maka hati-hatilah dari kezaliman. Wala tujzi'u al-maqtu'atul udhun. Ya, kemudian Al-Imam Abu Syuja mengatakan tidak sah yang kupingnya terputus. Ya. Wala ba'duha, dijelaskan Muhammad bin Qasim, demikian juga yang sebagiannya. Namun ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan kambing yang terputus kupingnya itu tidak sah. Adapun mayoritas ulama mengatakan masih sah. Wala dzan, demikian juga yang terputus ekornya. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Ya. Baik terputus semuanya maupun terputus sebagiannya, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Namun mazhab mayoritas ulama itu mengatakan sah. Karena apa? Kata mayoritas para ulama bahwasanya dua hal ini, ya, terputusnya telinga atau terputusnya ekor tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah sebutkan ya sebelumnya. Ya, la tujzi'u, tidak sah. Padahal Nabi SAW ketika itu sedang menjelaskan perkara yang sangat penting, tidak sah. Namun Nabi SAW tidak menjelaskan tentang telinga dan ekor ini. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.